Fira udah siap? Aku udah Oke, siap. Aku siap. tidak perlu ditanya lagi. Langsung aja buat para pejuang UTBK kita persembahkan materi kedua untuk pelajaran geografi. Silakan Kak Hendro. Oke, makasih Kak. Yeay. Oke. Jadi tadi kan kita udah pusing-pusing ya sama fisika, tapi sekarang kita nggak pusing lagi sih. Geografi itu sebenarnya nggak pusing. Geografi itu mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Kayak misalkan sekarang nih, sebenarnya di sekitar Kaindo tuh lagi hujan gede, kayak petirnya saut-sautan. Nah, itu sebenarnya bagian dari geografi. Kalau misalkan kita ngambil segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya konsep semua. Jadi nanti kalau misalkan kalian pas belajar geografi, itu sebisa mungkin jangan cuma kayak dari buku aja ingetnya, tapi ingat juga apa-apa yang terjadi di sekitar kalian. Kayak misalkan hujan sekarang nih, ini kan hujan gede banget nih. Ini bulan apa? Oh, bulan Maret. Oh, berarti bulan Maret itu pasti musim hujan. Nah, itu salah satu konsep pentingnya. Oke, tadi sedikit intermezzo ya. Jadi kita akan belajar tentang tips dan trik UTBK Geografi, tapi sebelumnya kalian mau jawab satu pertanyaan dulu sih, karena menurut Kak Endo ini penting ya. Jadi ada salah satu yang nanya tadi, kalau misalkan kita dari paket C itu bisa nggak sih belajar dari nol? Nah, jadi kebetulan di ruang guru itu ada produk UTBK yang materinya itu sebenarnya lengkap. Jadi semua topik ada, terus nanti ada materi prioritas apa aja yang sering diajarin, itu juga ditonjolin. Dan itu walaupun lengkap, tapi kompak. Jadi kayak kalian kalau misalkan belajar itu nggak butuh waktu lama banget untuk mempelajari semuanya, itu udah bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan bagi yang belajar dari nol, misalkan dari paket C atau mungkin dari kayak homeschooling itu kan biasanya kayak belajar dari nol juga kan, mungkin. Atau bisa juga anak IPA nih. Nah, biasanya anak IPS tuh kalau misalkan SBMPTN atau mau kuliah tuh suka kayak ngambil jurusan-jurusan IPS gitu ya, anak-anak IPA maksudnya. Kayak akuntansi, kemudian manajemen, kemudian komunikasi. Nah, itu bisa banget tuh pakai produk dari paket UTBK di ruang guru ya, karena materinya udah kompak dan semuanya lengkap, dan itu juga nggak butuh waktu lama karena materinya cukup kompak dan itu soalnya juga udah banyak banget. Oke, itu tadi jawabannya ya, makasih udah nanya. Nanti kalian baca-bacain lagi soal yang lain. Oke, sekarang kita langsung aja ke tips dan trik UTBK Geografi. Jadi sebenarnya UTBK Geografi ini kan dia nggak sendirian ya, dia bareng sosum yang lain, ada sosiologi, sejarah, dan juga ekonomi. Nah, untuk geografi sendiri ada beberapa tips sih sebenarnya. Yang pertama tuh kenali materi prioritas. Jadi kalau misalkan kalian beli paket UTBK-nya tuh ada tuh kayak materi-materi yang sering keluar apa sih? Nah, itu sebisa mungkin kalian fokus ke situ. Walaupun nanti kayak ada banyak materi lain juga tetap dipelajari, tapi kalau mau yang lebih enak yang pakai materi prioritas ini, karena kayak hampir setiap tahun tuh ada tuh. Nah, jadi bisa jadi tahun ini juga diujikan. Oke, kemudian yang kedua gunakan mental map. Nanti akan Kendo jelasin lebih lanjut lagi ya tentang mental map apa dan apa sih sebenarnya fungsinya, kenapa kita harus pakai mental map ini. Oke, berikutnya ada kuasai konsep penting yang salah satunya tadi tuh hujan di bulan Maret ya. Misalkan kayak bulan apa nih, bulan Juni kok nggak ada hujan, atau misalkan bulan April kok nggak ada hujan, kenapa? Nah, itu salah satu konsep penting sebenarnya di geografi. Oke, berikutnya ini juga nggak kalah penting ya, karena beberapa kali di UTBK itu suka ada kayak informasi-informasi yang terjadi di tahun itu kemudian dijadiin soal, walaupun dia nggak ditanyain langsung kayak spesifik gitu sih, tapi sebagai kasus. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu informasinya, udah baca banyak, itu kan lebih enak ya, karena udah lebih familiar gitu dengan informasinya. Oke, kita akan break satu-satu nih, dari mulai yang kenali materi prioritas sampai ke update informasi. Ini maksudnya apa sih? Kayak gitu. Yang pertama, nah, ini dia. Jadi materi prioritas di geografi, kebetulan Kak Hendro dan teman-teman Kak Hendro di ruang guru itu udah coba buat ringkasannya ya, dari soal-soalnya udah kita hitung semuanya. Ternyata yang paling sering keluar adalah ini guys, yang materi sumber daya alam ya. Kita pakai ini aja biar lebih jelas. Oke. Jadi ada materi sumber daya alam itu keluar banyak banget, sampai 14%. Kemudian ada peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografi. Kemudian ada kependudukan, atmosfer, hidrosfer, ini cukup imbang ya, 9,3%, sampai selanjutnya ada mitigasi bencana, litosfer, sampai paling akhir biosfer. Nah, nanti kita akan coba bahas konsep, tapi nggak semuanya karena waktunya terbatas ya. Nah, kita akan bahas konsep 3 topik aja yang sering keluar. Ada sumber daya alam, kemudian ada peta, dan juga ada atmosfer. Nanti kalau misalkan kalian mau konsepnya semuanya, itu nanti bisa lihat di aplikasi Ruang Guru tentunya. Oke. Itu tadi kenali materi prioritas. Jadi jangan lupa materi prioritas penting, tapi materi-materi yang nggak prioritas juga kalau misalkan masih ada waktu bisa juga dipelajari ya. Siapa tahu
nggak prioritas tapi ternyata keluar juga di 1-2, kan lumayan. Oke, lanjut. Yang kedua kita pakai mental map. Nah, mental map ini penting banget sih guys. Jadi kayak mental map ini adalah persepsi tentang suatu tempat yang ada di kepala kita walaupun kita tuh nggak pernah pergi ke tempat itu. Ya, contohnya misalkan kayak kita nggak pernah pergi ke Amerika nih, pesisir barat Amerika. Di sana ada apa sih? Nah, tapi berdasarkan pengetahuan yang kita bisa punya gambaran nih di kepala kita. Oh, di sana ada perbatasan lempeng antara lempeng Pasifik dan juga lempeng Amerika Utara misalkan. Ya, nah itu kita bisa memanfaatkan apa yang ada di kepala kita untuk menjawab soal-soalnya, untuk menghubung-hubungkan soal dengan yang kita butuhkan ya, informasi-informasi yang kita butuhkan. Contohnya kayak gini. Sabana tropis yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, Kak Endro nih nggak pernah ke Nusa Tenggara Timur, tapi Kak Endro tahu nih, oh di Nusa Tenggara Timur ada nih mental map-nya di Kak Endro. Dia kering, kemudian ada banyak rumput di sana, dia pohonnya jarang. Nah kemudian dia karena banyak rumput ya, jadi banyak dimanfaatkan untuk peternakan. Jadi Kak Endro walaupun nggak pernah ke sana, tapi Kak Endro punya mental map. Kak Endro bisa bayangin, oh kalau misalkan dia lagi nanyain tentang Nusa Tenggara Timur, oh berarti kayak gini nih kering, kayak itu kan. Terus kayak di sana ada banyak rumput, bisa dimanfaatin untuk peternakan dan lain sebagainya. Jadi ini penting banget ya buat nanti kalian pas ngerjain soal UTBK, pada saat kalian baca soalnya, nah kalian bisa pakai mental map tuh untuk mendeteksi atau mengidentifikasi apa fitur-fitur atau informasi yang dibutuhin terkait dengan kasus yang ada di soal itu. Oke, itu tadi mental map ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh nanti browsing atau mungkin nanya ya di sini. Ada nggak ya yang nanya tentang mental map? Belum ada? Oke, jadi kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut di sini. Mental map udah selesai, guys. Kita ke sini. Oke. Nah, berikutnya ada kuasai konsep penting. Jadi kalau misalkan kita geografi itu kayak kesannya kayak hafalan semua gitu kan. Kesannya kayak hafalan semua. Tapi sebenarnya nggak gitu, guys. Kayak misalkan hujan tadi tuh bulan apa, itu sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau telaah lagi ya, sebenarnya itu konsepnya itu bisa gede banget ya. Gede banget dari apa yang kita dapatkan dari sehari-hari. Itu bisa sampai sekitar 80%. Sisanya berapa? Sisanya 20% apa sih? Hafalan. Karena di geografi tetap aja ada yang namanya istilah-istilah kan. Kayak misalkan presipitasi, kemudian penguapan, evaporasi. Nah, tapi konsep dari penguapannya sendiri, air berubah menjadi gas, berubah menjadi uap air karena kena panas. Nah, itu adalah konsep yang sebenarnya kita temui dalam kehidupan sehari-hari kan. Nggak usah diapalin juga sebenarnya kita udah tahu kayak gitu. Oke, ini juga penting banget nih konsepnya itu gede banget kalau misalkan geografi dan hafalannya sedikit. Jadi kalian jangan takut kayak, wah geografi ngapalin semua nih. Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Kalau misalkan kita bisa mengetahui atau misalkan kita bisa mengidentifikasi berbagai hal dalam kehidupan kita, itu kita udah dapat konsep banyak banget sebenarnya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Jadi konsep penting yang akan kita pelajari di sini tadi seperti Kak Ando udah bilang ya, ada sumber daya alam, kemudian ada peta dan juga ada atmosfer. Oke, kita akan bahas dari sumber daya alam dulu, tapi kita coba nih, ada yang nanya nggak ya? Coba di sini. Belum? Oke, kita lanjut ya di sini. Oke, konsep penting sumber daya alam. Nah, jadi biasanya soal-soal yang keluar terkait dengan materi sumber daya alam ya guys, itu ada yang namanya pemanfaatan sumber daya alam yang tepat. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang tepat itu nanti kasusnya setiap tahun tuh bisa beda ya, bisa sumber daya alam di bidang apa, karena kaitannya kan banyak kan. Pemanfaatan sumber daya alam bisa di bidang misalkan kayak transportasi, di pariwisata, pertambangan, perikanan, kemudian konservasi, banyak banget ya. Tapi kuncinya ini, kalau pemanfaatan sumber daya alam yang tepat, yang disebut tepat ini pasti sesuai dengan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi dia harus memenuhi 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Apa aja pilarnya? Nah, mungkin kalian pada ingat nih yang kelas 12 ya. Yang udah siap-siap buat UTBK, mungkin ada yang udah belajar, jadi mungkin ingat 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Ini pelajaran kelas 11 sebenarnya. Ada ekonomi, kemudian ada sosial, dan juga ada lingkungan. Jadi kalau misalkan kasusnya di soal memenuhi 3 ini, oh itu berarti jawaban yang benar, yang sesuai dengan
pembangunan berkelanjutan. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal ya. Ini Kak Hendro ambil dari SNMPTN 2009. Kok SNMPTN ini sih Kak ada soalnya? Nah, jadi gini, kalau zaman dulu ya yang daftar pakai rapot itu namanya ini guys, apa namanya sih? Yang daftar pakai rapot itu namanya adalah PMDK ya. Jadi kalau misalkan dulu itu namanya PMDK, terus yang ujian tulisnya itu namanya SNMPTN. Oke, nah ini ada soal ya. Coba kalian baca dulu, terus nanti jawabannya apa gitu ya. Oke, baca beberapa detik lah ya. Biar nanti kita coba bahas ya. Oke, udah pada jawab? Oh, udah banyak yang jawab sih, ternyata udah pada bisa. Oke, sekarang berarti tinggal kita ini aja guys. Kita coba bahas ya. Oke. Kita bahas di sini. Tadi soalnya tentang konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam. Ya. Nah, tadi Kando udah bilang, kunci penting dari konservasi sumber daya alam yang tepat, pemanfaatan sumber daya alam yang tepat itu ekonomi, sosial, lingkungan, gitu kan. Nah, berarti kita harus cek ini ya. Ini yang pentingnya karena. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa opsi tadi di soal, nanti akan kita coba masukin mana aja yang benar ya. Dari mulai yang pertama pemanfaatan secara lestari. Kalau misalkan lestari itu berarti kan ada terus ya. Udah dipakai, masih ada lagi. Pakai ada lagi karena dilestarikan. Nah, ini berarti sesuai dengan yang ekonomi. Karena pasti kalau ekonomi itu fokusnya ke pemenuhan kebutuhan. Berarti harus selalu ada selama ada kehidupan manusia, sumber daya alamnya harus selalu ada. Kalau misalkan dimanfaatkan secara lestari, berarti kan selalu ada ya untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Artinya dia memenuhi nih ekonomi. Oke. Kemudian yang kedua, pengawetan beraneka ragam flora. Kalau ini hubungannya apa nih? Hubungannya dengan lingkungan ya. Karena nanti flora dan juga yang ini fauna itu kan ada di dalam satu ekosistem ya. Kalau misalkan floranya nggak ada, nanti faunanya bisa mati. Kalau misalkan faunanya nggak ada, nanti bisa juga rusak ekosistemnya. Jadi ini saling berkesinambungan. Dua hal ini harus diawetkan. Nah, ini nanti berkaitan dengan lingkungan. Kalau dua ini awet, dua ini lestari, flora dan fauna, itu nanti lingkungannya akan oke, gitu kan? Ini berarti lingkungan. Terakhir nomor 4. Nomor 4 benar nggak sih? Benar juga. Karena nomor 4 berkaitan dengan ini nih, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi ada perlibatan atau keterkaitan dengan sosial di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan ada satu wilayah konservasi yang melindungi ekosistem yang ada di situ, itu pasti yang melindungi nggak cuma pemerintah doang kan, pasti masyarakat setempat juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk melindungi bersama-sama ekosistem yang ada di situ juga. Artinya di sini ada keterlibatan, ada kaitan dengan sosial karena ada masyarakat di sini. Oke, berarti 1, 2, 3, 4 semuanya benar guys ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 benar, artinya jawabannya Oke. Gimana guys untuk soal yang pertama? Soal yang pertama oke ya. Chatnya di sini udah banyak banget guys. Oh, jawabannya pada S semua nih ya. Mantep. Oke, lanjut ya. Jawabannya oke. Lanjut. Kita tadi konsep sumber daya alam udah nih ya. Sekarang kita lanjut ke peta. Peta. Siapa nih yang masih susah nih kalau misalkan ngerjain peta? Nah, sebenarnya peta itu gampang ya, tapi nggak semua soal peta itu di UTBK biasanya diujikan ya. Misalkan dia keluar antara 2 sampai 3 sih. Atau bisa juga 1, tergantung nanti soalnya. Oke, kita langsung aja di peta. Peta itu yang beberapa kali keluar, ada soal tentang mengubah skala peta. Nah, ini juga biasanya bikin orang bingung nih. Karena mereka biasanya kayak bingung, mana sih skala, mana sih penyebut skala gitu kan. Oke, mengubah skala peta. Nah, di sini kita ambil kasus memperbesar skala peta. Jadi sebenarnya skala peta itu bisa diperbesar, bisa juga diperkecil ya, tergantung nanti konteksnya atau kasus di soalnya. Oke, di sini Kak Hendo udah punya contoh gambar peta ya. Ini gambarnya bagus banget yang bikin teman Kak Hendo nih kebetulan. Gambarnya kayak gini, ada gambar sungai di sini, terus kemudian kayak ada laut ya. Di sini berarti kayak muaranya gitu. Nah, ini skalanya 1:50.000. Nah, sekarang kita akan perbesar. 1, jadi 1:10.000. Kak, kok makin kecil sih 50.000 jadi 10.000? Nah, ini yang salah. Jadi
kalau yang dimaksud skala tuh ininya semuanya 1/50.000, 1/10.000. Kalau 50.000-nya doang, ini namanya penyebut skala ya. Jadi kalau misalkan skalanya diperbesar, ya, nah itu nanti kalau kita lihat penyebut skalanya dia makin kecil ya. Sekarang kayak tanya, 1 dibagi 50.000 sama 1/10.000 banyak mana? Jelas banyak 1/10.000 kan. Nah makanya ini diperbesar sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat nih diperbesar. Nah ini juga sama kayak hujan tadi ya. Jadi konsep ini sebenarnya nggak usah kalian apalin atau misalkan kayak di buku terus kayak oh ini kayak gini, enggak. Kalian cukup lihat di peta digital kalian yang ada di handphone ya. Kalau misalkan diperbesar kan bisa tuh ya, peta diperbesar bisa diperkecil kan, diperbesar. Nah itu apa yang terjadi kalau misalkan peta diperbesar? Coba barangkali ada yang mau jawab nih yang sering pesan-pesan makanan atau misalkan lari lagi kayak berangkat sekolah pakai ojek online atau apa, mungkin kayak ada yang memperbesar di peta. Apa yang akan terjadi kalau misalkan petanya diperbesar? Iya, di zoom in benar. Apa yang akan terjadi? Jadi blank? Enggak. Enggak jadi blank, itu mah handphonenya. Semakin detail, itu ada yang jawab tuh. Eka Suci. Nah, skalanya nambah. Ya, skalanya nambah. Skalanya nambah jadi berapa? Jadi 3, jadi 4. Skalanya tetap ada satu skala ya, cuma mungkin skalanya nanti lebih besar. Iya benar, nambah ya, lebih besar. Semakin jelas. Oke, cukup ya. Ini udah pada banyak yang jawab. Ya, ini benar semua sih sebenarnya jawabannya, pinter-pinter ya ternyata ya yang ikut kelas sekarang. Jadi kalau misalkan peta itu diperbesar skalanya, nah tampilannya akan semakin detail, bener ya. Jadi dari mulai yang tadinya kecil nggak kelihatan pasti gedein. Oh ada nih warung makan ini, mau pesen apa? Ayam ada, donat ada rumah sakit segala macam. Nah itu kalau peta skalanya diperbesar. Selain itu juga ini juga nih guys ya, tampilan makin detail, berarti nanti simbolnya makin banyak. Kemudian jarak pada petanya juga makin panjang. Buktinya apa? Buktinya ya bisa lihat handphone kalian sendiri, bisa juga dari sini. Nih, tadinya jarak sungainya segini. Nah, pas udah digedein, diperbesar, lihat ya, jaraknya makin panjang. Artinya kalau misalkan skalanya diperbesar, jaraknya juga makin panjang. Oke, itu tadi konsep intinya ya. Jadi nggak usah dihafalin. Ingat aja kalau misalkan pas buka handphone ya, pas pesan makan atau apa ya. Karena geografi itu bukan hafalan. Balik lagi apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita coba latihan soal. Kali ini Kando ambil dari SBMPTN tahun 2013, guys. Ini udah SBMPTN namanya nih. Biasanya kan namanya masih SNMPTN ya, tapi kalau 2013 udah SBMPTN. Oke, mana nih jawaban yang benar? Coba dilihat dulu, dipahami di ini ya, dihitung-hitung, mungkin ada yang mau ngitung. Coba kayak gimana? Jawaban yang benar mana nih? Ini kayak pecahan ya Kak konsepnya. Iya. Semakin jelas macet ya. Oke, ini jawabannya apa nih guys? C, ada yang jawab C. Oke, C. Banyak kan C ya? Ada jawaban lain nggak ya? Oh, ada yang jawab E juga nih, banyak ya. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, berarti udah ya, cukup ya. Sekarang coba kita bahas. Mana nih yang benar nih, C apa E ya? Oke, langsung aja kita lihat di sini. Jawabannya yang benar mana? Jadi kasusnya di sini petanya diperkecil skalanya. Kalau tadi kan contoh digedein ya, diperbesar. Kalau sekarang diperkecil. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mengerjakan soal SBMPTN, ini penting banget nih untuk fokus ke keyword yang ada di soal. Ya, jadi jangan kayak ngebaca aja, habis itu pas udah di akhir kalimat, lupa tadi nanya apa ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalian harus fokus ke keyword-keyword penting yang ditanya di soal. Kayak misalkan di sini diperkecil. Terus kalian juga bisa nih fokus ke pilihan jawabannya. Di sini kan jawabannya ada 5 ya. Kalimatnya panjang-panjang, tapi kita bisa kelompokin. B, C, D itu kalau misalkan kita lihat itu bahas tentang informasi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat A dan E itu kita bisa lihat di sini ada kata jarak juga. Jadi dia fokus ke jarak gitu. Ini juga salah satu tips penting tuh ya untuk lihat keywords. Jangan sampai kayak nggak fokus terus bingung nanti yang ditanyain apa. Oke, langsung aja ada informasi dan jarak. Jadi kasusnya di sini petanya diperkecil skalanya dari 1/10.000 diperkecil jadi 1/50.000. Ingat. Nah, ini skala ya. Skala ini yang ada 1/sekian. Tapi kalau yang ini bukan skala, ini penyebut skala. Jangan sampai kebalik lagi ya. Jadi kalau misalkan diperkecil, ini lihat dari angka bawahnya penyebut skalanya berarti salah. Yang benar ini ya.
Jadi makin kecil ke sini. Oke. Apa yang terjadi pada saat peta skalanya diperkecil? Yang terjadi, pertama, tampilannya itu makin kurang detail ya. Kalau nggak percaya, cek langsung lagi di handphone kalian. Ya, kalau misalkan buka Google Map, dikecilin skalanya apa yang terjadi, makin kurang detail. Kemudian, jarak pada peta jadi makin pendek. Buktinya ada di sini nih. Ya, sungai-sungainya tuh ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga simbol ya. Kalau misalkan petanya makin di zoom out, itu simbolnya makin pada hilang, makin nggak kelihatan. Kecuali objek-objek yang penting doang. Ya, biasanya simbolnya masih ada di situ. Tapi kalau misalkan kayak warung pecel lele A, kemudian atau ada kayak batagor, apalagi itu makaroni, nggak ada, semua hilang semua ya. Oke, jadi ini yang harus kita tandain, kita kunci sebagai inti jawaban. Nah ini dia ya, udah kita kunci. Tampilan semakin kurang detail, simbol makin dikit, jarak makin pendek. Yang A kita lihat jarak, dia fokusnya ya, jarak makin lebar. Benar salah? Salah, karena nggak sesuai itu ya. Harusnya dia apa jaraknya? Jaraknya makin pendek. Berarti ini A salah. Kemudian yang B. Yang B, simbol semakin banyak. Nah, dikunci simbol makin dikit. Kalau misalkan di opsi makin banyak, berarti salah. Nah, sekarang C. Nih yang jawab C aja nih tadi nih. Kalian lihat tuh tadi ya. Informasinya semakin detail, benar nggak? Informasinya makin detail, benar nggak? Makin kurang detail harusnya ini ya. Jadi ini kurang tepat. Oke, yang D, informasi peta berubah, tapi jarak peta tetap. Informasinya justru berubah benar, tapi jaraknya tetap nggak. Jaraknya harusnya nggak tetap, tapi berubah. Ini juga salah. Yang E kita lihat, jarak dalam peta menjadi lebih pendek. Nah, ini juga jawaban yang paling benar ya, karena di sini udah jelas jarak makin pendek. Yes, jawabannya adalah E guys. Tadi yang udah jawab E, selamat ya. Pada benar semua, tadi banyak banget sih yang jawab E. Kita lihat dulu chatnya ya. Benar. Benar banget tuh, ya banyak banget yang benar. Oke, bagus. Jadi kalau gitu berarti pinter semua. Semoga nanti benernya nggak di sini doang ya. Ntar pas SBMPTN juga harus benar. Jangan sampai di sini doang. Oke, kita lanjut. Nah, konsep penting berikutnya. Peta tadi udah kita bahas. Konsep penting berikutnya, atmosfer. Oke, atmosfer, hidrosfer, litosfer itu materi yang cukup banyak sih. Tapi balik lagi tadi, jangan ngapalin. Kecuali istilah ya. Istilah memang tetap ada, tapi ya itu dikit lah 20%. Balik lagi nanti kita harus tahu dari apa yang ada di sekitar kita. Kehidupan sehari-hari ya. Biar lebih enak. Oke, pertama ada suhu, nanti akan kita bahas. Kedua tekanan. Ketiga kelembaban. Keempat curah hujan. Suhu dulu. Apa nih yang terjadi dengan suhu? Ya, yang penting. Yang pertama hubungan antara suhu dan ketinggian. Nah, ini dia. Lapisan-lapisan atmosfer ini beberapa kali juga ditanyakan, ya ada suhu dan ketinggian. Nah, kalian harus tahu nih, kalau di troposfer, itu suhunya semakin tinggi, suhunya itu semakin rendah. Jadi ini ada grafik ya. Jadi kalau misalkan makin ke sini, nih kalau ke sini itu makin rendah. Tapi kalau misalkan kita tandain ya minus, kalau misalkan ke sana dia makin plus, artinya makin gede, ya makin tinggi suhunya, makin panas. Troposfer dia minus, stratosfer dia plus, mesosfer minus, termosfer plus, dan seterusnya. Nggak usah diapalin, balik lagi nggak usah diapalin. Troposfer gimana caranya? Ya mungkin kalian udah sering lah ya jalan-jalan kayak ke gunung yang rumahnya di pantai. Atau misalkan yang rumahnya di gunung jalan-jalan ke pantai. Apa yang kalian rasakan? Kira-kira suhunya tetap apa beda sih, apa berubah sih? Pasti berubah ya, kecuali kalau misalkan kalian udah merasakan itu aneh sih. Tapi harusnya berubah sih ya. Suhunya berubah, makin ke gunung, makin tinggi apa rendah? Makin tinggi kan? Suhunya makin apa? Makin rendah, makin dingin. Nah, makanya nih, makin dia naik, ini ketinggiannya nih guys ya, ketinggiannya sebelah sini, yang sumbu atau koordinat yang Y ya, yang X ini dia adalah suhunya. Jadi dia makin naik di troposfer, itu suhunya makin turun, makin rendah. Nah, stratosfer gimana nih lapisan ozon? Karena dia ada lapisan ozon, dia kan kalau misalkan kena sinar matahari, kena ultraviolet, dia kan akan terserap ya. Jadi dia bisa menyerap juga, bisa memantulkan juga ya. Karena dia banyak kena matahari duluan di sini jadi barrier ya untuk kita yang ada di bumi. Kalau misalkan dia nggak ada, kita udah sih nggak tahu kayak gimana. Nah, gara-gara ada dia nih ya, jadi barrier, dia tahan si matahari, makanya dia panas nih makin ke atas. Makin ke atas makin panas gara-gara dia menyerap matahari. Nah, ini konsepnya ya. Jadi ini konsepnya, jangan lupa ada ozon di sana di stratosfer. Kalau nggak ada, kita nggak tahu kayak gimana. Itu konsep penting. Kemudian mesosfer.
Mesosfer kenapa suhunya makin rendah? Ya. Nah, karena ozonnya kan udah di sini kan, yang kena panas kan. Jadi di sini ya udah nggak ada yang melindungi lagi kan. Dia makin rendah dan yang terjadi karena suhunya makin rendah ya, udaranya jadi kayak gimana ya, udara beku gitu. Jadi kayak padat gitu. Sebenarnya gas sih, tapi beku gitu kondisinya dingin. Makanya dia pada saat ada meteor-meteor ya, pada saat ada meteor-meteor yang jatuh sampai ke bumi, itu biasanya jarang banget yang beneran sampai ke permukaan bumi ya. Banyak banget dia kebakar di mesosfer. Karena apa? Karena gesekan ya. Bayangin aja kayak ada benda ya ketarik sama gravitasi bumi, dia bergerak cepat, kemudian dia kebentur dengan udara yang padat, udara yang bukan padat sih, dia beku gitu loh, udaranya tuh dingin banget, jadi kayak set, ada banyak banget gesekan di sini, akhirnya nih benda-benda ini meteornya dia hancur ya pada saat masuk ke mesosfer. Oke, ini juga konsep penting ya. Jadi di sini suhunya karena makin ke atas makin dingin, jadi udaranya juga kondisinya dia makin dingin juga, jadi dia padat pas gesekan segala macam sama meteor, jadi meteornya bisa pada hancur. Kemudian di termosfer dia suhunya makin naik dan selanjutnya nanti eksosfer nanti kesananya dia adalah luar angkasa ya. Biasanya yang banyak ditanya adalah di sini guys, di troposfer ya. Kalau misalkan stratosfer, mesosfer itu jarang. Apalagi kalau makin ke atas kayak termosfer, eksosfer itu jarang banget. Paling kayak di troposfer, stratosfer sih masih cukup penting juga ya. Oke, kita lihat troposfer, tadi kita udah bahas sedikit ya. Ini bukan suatu apalan, kita tinggal ingat aja kita pergi ke laut, ternyata makin panas, kita pergi ke gunung, ternyata makin dingin, ternyata berarti makin tinggi di troposfer, makin tinggi suatu tempat, suhunya semakin rendah. Oke, ini adalah hubungan suhu dan ketinggian. Lanjut. Suhu dan sifat daratan versus lautan. Jadi ternyata daratan dan lautan beda. Kok beda? Iya. Bentuknya aja udah beda ya. Daratan bentuknya apa? Benda padat, banyak kan, kayak tanah, batu. Lautan apa? Benda cair, air ya. Makanya pada saat dia atau mereka dua ini nih kena sinar matahari, ya akan kondisinya beda ya karena sifatnya beda. Itu konsepnya atau konsep penting. Bedanya apa? Nih gini nih. Kalau misalkan daratan itu dia cepat menerima panas ya karena dia benda padat. Kalau laut karena dia lebih renggang ya partikel-partikelnya karena dia benda cair, pada saat menerima panas dia lebih lambat menerima panas. Itu yang penting pertama. Nah, berikutnya nih. Kalau misalkan melepas panas, daratan juga lebih cepat lepas panasnya. Lautan lepas panasnya lebih lambat juga ya. Jadi daratan tuh cepat, apa-apa dia cepat. Kena panas dia cepat, lepas panas juga cepat. Lautan apa-apa dia lambat. Kena panasnya lambat, lepas panasnya juga lambat ya. Oke. Nah, ini nanti kaitannya dengan angin ya. Kalau misalkan suhu dengan sifat daratan lautan. Siang hari jadi gimana? Daratan akan lebih panas dari laut, ya kan? Karena dia kan daratnya panas duluan nih, lautnya belum panas, berarti akan lebih panas dari laut. Nah, kalau malam, malam gimana nih? Ada yang bisa jawab nggak nih? Malam, coba. Kalau malam gimana nih? Oke, ada yang mau jawab? Laut lebih panas dari Aldi Mulyadi. Emang bener di? Nggak tahu, lihat ya nanti ya. Yang lain ada yang mau jawab? Bantuin Aldi atau mungkin menghajar Aldi? Yang beda jawabannya? Kebalikannya. Oh, ini seru nih. Ada yang jawab lebih panas, ada yang jawab lebih dingin. Nah, ini kayaknya seru nih. Kalau ada pertempuran-pertempuran ini seru nih ya kayaknya. Oke, darat lebih dingin. Oke, kita lihat ya. Kalau misalkan malam, malam berarti kasusnya di sini dong, di bawah ya. Kasusnya di sini, di bawah. Kasusnya di bawah. Oke, kita pakai warna ini. Nah, daratan itu cepat melepas panas, lautan itu lambat melepas panas. Berarti kalau misalkan malam, mana yang lebih panas? Yang lebih panas ya laut. Karena apa? Karena di darat udah hilang semua, ya panasnya udah lepas ke udara, di laut masih ada. Makanya kalau misalkan pas malam, laut itu lebih panas dari darat. Oke, itu tadi konsepnya suhu dan sifat daratan versus lautan. Ini nanti akan kepakainya di sini nih. Pas siang hari, darat lebih panas dari laut, jadi terjadi angin darat apa angin laut? Angin darat apa angin laut? Ayo, ini pelajaran SD sih kayak diulang-ulang mulu gitu ya. SD, SMP, SMA. Angin laut. Aldi lagi. Aldi kayak mantul banget ya. Angin darat, angin laut. Ada pertempuran lagi. Kembali lagi ada pertempuran ya. Kita lihat jawabannya ya. Kalau misalkan pas siang hari bertiup angin laut ya, karena kalau misalkan pas siang hari itu kan nelayan-nelayan tuh ingatnya aja pada nelayan. Nah,
Kalau misalkan nelayan mereka kan pergi nyari ikan kan malam ya, berarti anginnya tuh ngedorong perahunya, berarti dari darat, angin darat. Kalau misalkan pas malam hari, pas siang hari itu pada balik tuh nelayan tuh ya, pagi-pagi pada balik bawa ikan nanti dijual. Nah berarti anginnya dari laut, ngedorong perahu ke darat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya tadi, gara-gara tadi tuh ya, gara-gara perbedaan sifat daratan lautan. Pada saat siang hari, ini kan si daratan itu kan lebih cepat panas ya dari laut ya. Makanya darat nih suhunya plus. Nah, lautnya suhunya minus. Suhu ini akan berpengaruh pada tekanan. Ini penting banget nih, kaitan suhu dan tekanan. Kalau suhunya panas, suhunya plus, tekanannya akan minus ya. Karena apa? Karena udaranya ngembang. Kalau misalkan udaranya ngembang, ya itu kayak nggak desek-desekan gitu loh guys. Kalau misalkan udaranya panas. Tapi kalau misalkan dia ini suhunya lebih rendah, suhunya dingin, udaranya nanti desek-desekan, kayak rapet-rapetan gitu loh. Makanya dia desekannya kuat, tekanannya gede. Nah, inilah yang menyebabkan bertiup angin laut. Karena di laut tekanannya lebih gede daripada di darat, jadi anginnya tuh bertiup semua dari laut ke darat. Terjadilah angin laut di siang hari. Oke, itu konsep suhu udara. Ya, kita akan lanjut ke tekanan udara. Pertama, tekanan udara dan ketinggian. Nah, kira-kira udara itu paling banyak di mana sih, guys? Paling banyak tuh di troposfer atau makin ke atas? Makin di stratosfer, mesosfer, dan lain-lain. Paling banyak di mana? Coba ada yang jawab nggak? Oke, lain banget troposfer. Troposfer. Oke. Ke atas maybe. Bisa jadi ya, nggak tahu, tapi nanti kita bahas sih. Stratosfer. Ke bawah troposfer. Oke. Paling banyak udara di troposfer dong. Kenapa? Karena dia ketarik sama gravitasi bumi, ya kan? Makin ke bawah itu kan gravitasinya makin gede. Kalau misalkan makin ke atas kan dia gravitasinya makin kecil kan. Makanya udara-udaranya kalau misalkan udah sampai di eksosfer, yang udah mau keluar angkasa tuh ya, itu udaranya kayak hampir nggak ada. Kayak di sana ada udara satu hidrogen misalkan. Di sebelah sana ada udara lagi baru jauh baru ada udara lagi. Nah, paling padat nih kita di troposfer. Makanya kalau misalkan kita hidup tuh di troposfer ya bagus. Kalau misalkan kita di eksosfer mungkin kita nggak bisa hidup ya karena nggak ada oksigen. Udaranya ada di sini semua. Oke, bumi. Kasusnya tadi kayak tadi ya guys, bumi ini. Nah, makin tinggi suatu tempat, tekanannya semakin apa? Tekanannya semakin rendah karena udaranya paling banyak itu di permukaan bumi. Jadi makin rendah suatu tempat, ya kalau misalkan makin rendah suatu tempat, tekanannya makin tinggi. Tapi kalau misalkan makin tinggi suatu tempat, tekanannya makin rendah gitu ya. Oke, jadi tekanannya di sini yang paling gede di dekat permukaan bumi. Kalau makin ke atas makin rendah. Ini konsep pertama ya yang penting yang nantinya bisa diaplikasiin ke banyak hal sih sebenarnya ya. Banyak soal nanti walaupun nggak berkaitan, tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, oh ternyata pakai konsep ini nih ya. Oke. Sekarang tekanan udara dan angin. Ini juga penting banget, nggak kalah penting. Angin bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, ya kan? Nggak bisa sebaliknya nih. Tekanan rendah, tekanan tinggi itu nggak bisa. Pasti bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Mungkin ada yang ngomong kayak, Kak, ini kan udah dipelajari dari SD misalnya. Atau mungkin kayak, Kak nggak usah belajar juga tahu. Nah iya benar itu. Memang konsep-konsep geografi sebenarnya kayak nggak perlu belajar dari buku juga udah tahu. Ya karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kayak misalkan tadi tuh, tekanan di permukaan lebih gede mana, sama di atas ya lebih gede di permukaan. Itu kan sebenarnya nggak usah dipelajarin ya. Kayak misalkan kita mikir, oh iya karena udaranya kan lebih banyak desek-desekan, jadi tekanannya gede gitu kan. Nah itu hal-hal yang sebenarnya kita nggak usah pusingin kayak, wah ini harus dihafalin nih segala macam. Nggak kayak gitu ya. Jadi itu konsep yang sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga kita udah bisa dapat kayak gitu guys. Oke, jadi ini aturannya angin bertiup dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara yang rendah. Nah, soal lagi, tapi kali ini soal simak UI ya. Jadi kalau misalkan yang pengen dapat jakun ya boleh lah ya jawab soal ini kali ya. Ini soal simak UI tahun 2015 ya. Bisa dibaca di sini jika permukaan bumi mempunyai tekanan atmosfer yang tinggi. Jadi ada suatu tempat punya tekanan atmosfernya tinggi. Cuacanya kayak gimana? Nah, ini nggak perlu dirukiah kayak soal fisika tadi ya. Ini memang cukup sulit karena memang soal simak UI, tapi ya coba dijawab ya. Dari konsep tadi apa yang terjadi tuh? Ya. B, C, 2 dan 4. 2 dan 4 apa? C, D. Oke. B, nggak boleh jawab B, C maksudnya. Kalau nanti ya kalau misalkan di UTBK SBMPTN itu kan dia pakai komputer ya, itu nanti ada bulatan-bulatan buat kita jawab. Kita cuma boleh klik satu aja, jadi kita nggak bisa jawab dua opsi gitu.
sistemnya error. Bukan error sih, emang nggak bisa dipencet lagi. Apa ini? Nanti. Oh, C maksudnya. Oke, sip. C maksudnya C, D. Oke. Ya, cukup bervariasi jawabannya ya. Ternyata nggak ngepull di satu opsi, tapi beberapa opsi. Oke, nggak apa-apa. Kita akan ini ya guys. Kita akan coba jawab di sini apakah C atau D. Oke. Jadi konsepnya tadi gini. Nah, jangan lupa pertama ya cek di keyword soal. Jadi nggak semua kata-katanya itu penting. Jadi ada kata-kata yang memang harus kita soroti. Di sini adalah tekanan atmosfer tinggi. Jadi ada satu tempat tekanan atmosfer tinggi. Oke, ini ceritanya bumi ya, ala-ala nggak apa-apa. Nah, misalkan ini tempat yang dimaksud tempat A. Tekanannya kan tinggi dia ya. Nah, kalau misalkan tekanannya di sini tinggi, artinya ada tempat-tempat lain yang tekanannya lebih rendah. Ya dong. Kalau misalkan tekanannya imbang, berarti ini nggak disebut tinggi kan? Dia disebut tinggi karena ada tempat lain tekanannya lebih rendah. Apa yang akan terjadi kalau kayak gini? Nah, mungkin udah ada yang bisa bayangin nih. Ya. Nah, angin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. A, B. A ke C. Ya kan? Terus apa yang terjadi? Angin suka bawa-bawa apa sih? Angin bisa bawa sesuatu nggak? Bisa ya. Misalkan kayak plastik, sampah itu bisa, tapi enggak, itu bercanda aja. Sebenarnya angin kalau misalkan di atas tuh suka bawa apa? Apa yang bergerak? Kalau misalkan kalian lihat di langit, kok ada sesuatu yang bergerak ya? Apa tuh? Ini dia awan. Ya, jadi angin itu bisa bawa awan. Kalau misalkan angin dia bergerak dari A ke B dan ke C, awannya akan bergerak kemana? Ke B, ke C, ya kan? Nah, karena di sini kosong, nggak ada awan, apa yang terjadi di sini? Coba, yang terjadi adalah ini dia. Di tempat A yang tekanan atmosfernya tinggi, dia akan cerah dan juga kering. Ini kuncinya. Sekarang kita cek. Nah, langit cerah dan kering. Jawabannya berarti yang C. Jawaban 2 dan 4 benar. Oh, banyak banget tadi ya yang benar ya. Mana nih? Siapanya nih tadi yang benar? Wah, ya tuh banyak banget. Kenapa kering ya, Kak? Iya kering karena kan dia nggak ada. Balik lagi ya. Coba. Ada yang nanya nih. Kenapa sih kok bisa kering? Nah, dari sini awannya tadinya misalkan ada di A, di B, di C kan. Nah, gara-gara dia anginnya tuh bertiup dari A ke B dan ke C, dia kan angin ini kan bawa-bawa awan ya. Nah, makanya awannya tuh ke bawah ke sini. Makanya di sini tuh nggak ada awan, kosong, nggak ada awan ya. Karena nggak ada awan, berarti nggak ada hujan dong. Makanya dia cerah. Langitnya cerah, awannya nggak ada. Dan juga kering karena nggak ada hujan. Itu jawabannya ya. Oke, semoga ini udah paham banget lah ya. Karena ini kan bukan sesuatu yang harus dihafalin. Balik lagi tadi kita pakai segala sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari. Konsep, balik lagi ke konsep. Karena hafalan istilahnya doang ya. Cuma 20%. Gampang nantilah buat catatan kecil. Tapi konsepnya dulu nih ya. Oke, kelembapan udara berikutnya. Kelembapan udara, apa sih konsep pentingnya? Nah ini dia. Lembab, udara lembab itu kan gara-gara ada apanya sih? Ada uap airnya kan? Kalau misalkan udara nggak ada uap airnya, lembab nggak? Nggak. Nah, berarti tergantung dari uap air. Apa yang mempengaruhi ada uap air di udara? Ada dua hal ini. Sinar matahari dan juga perairan. Jelas ya? Kalau misalkan ada mataharinya doang, sinar mataharinya banyak tapi nggak ada air, ada penguapan nggak? Nggak ada. Kayak di gurun tuh ya. Dia panas banget, tapi kok kering? Ya karena nggak ada air, nggak ada yang menguap. Nah, kalau misalkan ada banyak air, sinar mataharinya banyak, nah itu berarti biasa kelembapannya dia akan tinggi. Contohnya di mana? Di Indonesia, ya karena lautnya banyak, kemudian dia sinar mataharinya bersinar sepanjang tahun, makanya dia hujannya juga banyak, lembab banget ya. Nah, ini juga hal-hal yang sebenarnya kalian nggak usah apalin lah ya. Ini konsep-konsep yang sebenarnya kalau misalkan dipikirin, oh iya juga sih ya, ya memang kayak gini sih. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini teorinya, kalau makin banyak sinar matahari, kelembaban udaranya juga makin tinggi, ya. Tapi bergantung juga dari sini. Makin banyak perairan, kelembaban udaranya juga makin tinggi. Ya, ini penting ya. Dan nggak usah diapalin. Mungkin bisa di screenshot boleh, tapi sebenarnya ini bisa langsung kayak ngelihat ke mana ya? Ngelihat ke perbandingan tempat aja sih kayak di gurun. Oh, gurun kelembabannya rendah. Di sana ada banyak matahari, tapi airnya nggak ada. Oh, Indonesia nih, Jawa, misalkan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oh, banyak banget airnya, banyak banget lautnya. Mataharinya juga ada sepanjang tahun kan? Kita selalu lihat matahari kan sepanjang tahun.
Nah, makanya dia kelembapannya juga tinggi. Ya, kayak gitu sih sebenarnya ya, nggak usah diapalin. Oke, sekarang kita ke curah hujan, guys. Curah hujan, ini ada beberapa konsep penting nih. Kalau misalkan dataran luas, itu hujan itu akan banyak turun di pesisir dibandingkan di tengah daratan. Makanya kalau misalkan kita lihat Tiongkok, itu di tengahnya ada gurun, tapi di pesisirnya nggak ada ya karena ini. Jadi anginnya tuh yang ngebawa awan, itu awannya tuh hujan di pesisir. Jadi awannya tuh udah hujan dulu di pesisir ya. Makanya pas anginnya jalan terus, awannya udah habis. Pas sampai di tengah daratan, makanya di tengah daratan biasanya dia cenderung kering gitu. Oke, yang kedua, hujan akan banyak turun pada lereng gunung yang menghadap laut dibandingkan lereng gunung yang membelakangi laut. Misalkan ada gunung di sini, ada laut di sini ya. Ini laut kita L, gunung G. Oke. Nah, yang akan banyak hujan di sini namanya tuh windward atau lereng gunung yang menghadap ke laut. Ya, jadi kan dia kan misalkan awannya di sini terus ke bawah angin kan. Nah, di sini hujan. Kenapa sih di sini nggak banyak hujan? Ya karena udah hujan duluan. Habis di sini awannya, makanya anginnya di sini nggak bawa awan, kering. Kasusnya sama kayak tadi tuh ya, yang kasus kanan ya. Karena dia udah nggak ada awannya, jadi kering di sini. Makanya disebut angin apa nih biasanya yang kering nih? Yo, coba. Ada yang tahu nggak nih kalau misalkan di bagian lereng gunung yang nggak menghadap laut? Angin Fon, Chandra Aji. Lagi? Oh, Sarah juga. Angin Fon, ya benar. Benar banget namanya angin Fon, bukan angin muson ya. Kalau angin muson itu yang bertiup 6 bulan sekali ya, dari Asia ke Australia, Australia ke Asia. Nanti kalau misalkan mau belajar lagi tentang angin muson segala macam bisa di paketan UTBK-nya untuk geografi. Itu semuanya lengkap ada di situ, dibahas segala macam jenis angin ya. Jadi udah tenang aja. Tinggal lihat di situ udah kompak banget ya, bentaran doang kok nggak lama, itu udah banyak banget konsep yang didapat dan nggak usah diapalin karena nanti itu relate sama kehidupan sehari-hari juga. Oke, jadi di sini namanya angin Fon, bener banget tadi teman-teman yang udah pada jawab ya. Di sini ada angin Fon. Oke, jadi di sini kering. Kita lanjut ke yang 3. Semakin tinggi lintang, semakin sedikit curah hujannya. Ya, jadi kalau misalkan lintang rendah itu kan 0 derajat ya. Kemudian makin tinggi, paling tinggi itu berapa? 90 derajat di kutub. Itu ternyata makin sedikit curah hujannya. Kenapa? Karena penyinaran mataharinya juga semakin rendah. Ya, jadi kalau misalkan kita bandingin yang paling banyak hujan ya di sekitar ekuator Indonesia nih, udah tropis, mataharinya banyak, lautnya banyak ya. Jadi hujannya banyak juga kayak tadi Kak Endro juga habis hujan gede ya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi ada beberapa hal penting tentang curah hujan. Sebenarnya nggak cuma 3 ini, ada beberapa hal lagi, tapi di sini jelas Kak Endo nggak bisa bahas ya, karena waktunya terbatas. Nanti kalian bisa lihat juga paket di UTBK SBMPTN yang ada di aplikasi Ruang Guru tentunya. Kalau masih bingung gimana, kan Kak Endo nggak bisa di chat tuh, Kak Endo nggak bisa dihubungin. Itu kan cuma ada videonya Kak Endo doang. Nah, itu nanti sebenarnya di Ruang Guru sebenarnya nggak cuma ada video belajar sih. Dia ada kayak les gitu juga guys. Jadi kalau misalkan kalian butuh guru privat untuk bisa menjelaskan lebih jelas lagi dari apa yang ada di aplikasi, bisa ya pesan di aplikasi Ruang Guru. Itu ada guru privat dari Sabang sampai Merauke, itu ada semua ya. Bisa online, bisa datang langsung. Tapi karena sekarang COVID ya, jadi kayaknya lebih bagus online aja sih ya daripada datang langsung. Oke, itu tadi ya curah hujan. Jadi kita udah bahas konsep pentingnya, sumber daya alam, peta, dan juga atmosfer. Nah, ini yang nggak kalah penting, update informasi dari media, bisa dari koran, bisa dari televisi, bisa dari... Nah, ini yang dipegang sehari-hari nih ya. Siapa sih sekarang yang nggak pegang handphone, sosmed, apa. Nah, itu sambil baca berita aja. Bencana apa sih yang terjadi di Indonesia nih? Mau TBK, oh ini kayak banyak kan banjir. Di mana aja sih banjirnya? Oh, Kalimantan. Kenapa sih di Kalimantan bisa banjir? Oh, karena ini, karena ini. Nah, itu penting nih. Karena pada tahun 2017, kalau nggak salah ya, itu ada likuifaksi di Palu ya. Palu Koro, sesar Palu Koro, itu keluar tuh soalnya kasusnya tentang likuifaksi di ujian-ujian masuk universitas. Karena memang pada saat itu lagi in banget likuifaksi. Nah, makanya nih kalau misalkan kalian mau oke juga, bisa nanti baca-baca di media ya. Oke. Itu tadi beberapa tips yang udah Kak Hendro kasih ya untuk UTBK Geografi. Yang pertama itu materi prioritas, tapi kalau misalkan masih udah waktu nggak apa-apa, baca materi yang lain. Kemudian mental map juga penting ya, karena kita nggak mungkin dong ya kita udah keliling dunia. Pasti kita ya udah pernah pergi mungkin tapi ke beberapa tempat, jadi kita nggak tahu semuanya. Kita harus pakai mental map kita ya untuk menjawab apa yang terjadi di Eropa bagian barat, apa yang terjadi di Jepang,
apa yang terjadi di Afrika, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya kuasai konsep penting. Nah, ini juga penting ya. Tadi nggak usah dihafalin, tapi kaitkan aja dengan apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan langsung dapat pencerahan. Ya. Oke. Berikutnya update informasi dari media. Ini juga nggak kalah penting. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya ini ya, sebelum lanjut ke tips yang umum. Di Kalimantan banjir karena iya. Kalau nggak hujan nggak banjir sih ya guys. Ya pasti karena hujan juga ya. Ya bye. Triknya Kak, triknya ini tadi ya beberapa tips dan triknya. Sekarang kita akan lanjut nih ke yang umum. Kan ada beberapa tips yang umum juga. Pertama kayak cek waktu, refleksi, dan atur strategi. Sekarang kan udah tinggal beberapa bulan lagi sih, kayak UTBK-nya kan kalau nggak salah kayak 12 April ya, yang gelombang pertama tuh ya. Jangan lupa kayak daftarnya tuh kalau nggak salah tuh bulan ini deh, bulan Maret, kayak 15 Maret apa-apa udah mulai daftar. Jadi jangan lupa tuh dicek terus semua tanggal-tanggalnya untuk nggak ketinggalan. Jangan sampai nanti udah belajar tapi kagak daftar, sama aja bohong. Ya, jadi cek waktu segala macam, terus refleksi. Oh, kurang berapa lama lagi nih. Nah, dari refleksi ini kita tahu kita kurangnya di mana sih? Kita kurangnya sebanyak apa sih? Nanti bisa atur strategi. Strateginya tadi bisa belajar ya dari aplikasi Ruang Belajar. Kemudian yang penting lagi, kita bikin tryout sendiri. Jadi di ruang belajar itu, di aplikasi Ruang Guru itu kan banyak banget ya soal-soal itu. Kita bisa bikin soal-soal itu sebagai tryout mandiri. Jadi nggak usah kayak tryout bareng-bareng, nggak usah. Bikin aja sendiri kayak waktunya. Misalkan untuk pelajaran geografi, misalkan kalian tetapin 40 menit, ya udah 40 menit kerjain 20 soal. Tek, tek, tek. Nah, yang penting lagi adalah pakai komputer. Karena nanti ujiannya pakai komputer, jadi kita harus tahan nih mata kita selama beberapa menit menghadapi komputer. Ya, jadi kalau misalkan yang nggak biasa ngeliat komputer lama-lama, bolehlah kali mungkin kayak ke rental atau ke warnet dekat rumah yang nggak ada ya. Kalau misalkan ada laptop, ada komputer ya bisa di rumah ya. Bikin tryout ala-ala sendiri. Dari soal-soal aplikasi Ruang Belajar banyak banget ya. Oke, itu tadi atur strategi dari refleksi. Setelah itu nanti setelah atur strategi, tryout, refleksi lagi, atur strategi sampai di hari H. Nah, ini penting banget. Pas nyampe hari H ya, itu jangan begadang malam-malam sebelum hari H-nya pas sudah mepet. Jadi misalkan ujiannya Rabu pagi. Selasa udah nggak usah belajar deh, karena udah belajar banyak kan. Udah nggak usah belajar lagi, nanti malah kayak pusing. Apalagi belajar sampai begadang jam 2. Nah, itu nanti paginya udah tinggal kayak bingungnya doang sih. Ini, aduh, mata gue ngantuk, sepet kan. Terus kayak, waduh, udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa fokus. Aduh, ini salah gue nih kayaknya nih. Nah, ini penting nih ya. Walaupun ini kayak sepele, tapi penting banget. Jangan begadang di hari menjelang UTBK. Oke? Lanjut. Kerjakan soal yang gampang. Nah, ini juga tips umum ya. Jadi kalau misalkan di UTBK pakai komputer, nanti kan dia bisa keluar kayak ada kotak-kotak itu menunjukkan nomor. Jadi nanti kalau misalkan yang belum dikerjain biasa merah. Kalau udah dikerjain misalnya kayak berubah warna gitu hijau ya. Jadi nanti kalian bisa lengkap sebenarnya, nggak harus kayak urut. Jadi kalau misalkan nemu soal susah, waduh ini soal geografi ini susah nih, gue kayaknya agak kurang bagus sih konsepnya di sini. Daripada mikir lama-lama ya kehilangan waktunya jalan terus, pindah langsung ke soal selanjutnya ya. Nanti kalau misalkan masih ada sisa waktu, balik lagi ke situ. Dan tips dari Kak Hendro juga ya, walaupun ini Kak Hendro geografi ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kalian yang, aduh geografi gue kurang nih, sosiologi gue kayaknya lebih oke deh. Kerjain dulu sosiologi, kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kayak Hendro geografi terus kayak kerjain dulu geografi semuanya, nggak gitu, jangan ya. Ini kan nanti buat kalian tesnya, bukan buat Kak Hendro ya. Jadi nanti jangan lupa kerjakan soal yang menurut kalian lebih siap, lebih gampang. Oke, tips yang berikutnya cek lokasi ujian sebelum tes. Ini penting banget guys ya. Jadi kalian sebisa mungkin harus tahu sih ujiannya di mana, karena itu akan membuat kalian lebih rileks, membuat kalian lebih fokus, membuat kalian lebih nyaman dalam mengerjakan soal-soal ujiannya ya. Jadi nanti pas hari hanya, oh gue udah tahu, dibandingin kayak belum ngecek terus, apalagi kayak biasa kan UTBK di kota lain ya. Nah, itu bisa bahaya banget sih, apalagi kayak telat terus baru masuk, wah, hilang semua yang dipelajari ya. Jadi sebisa mungkin satu hari sebelumnya itu harus cek tempat ujian. Dan ini yang penting lagi, biasanya kalau tes pakai komputer itu kan bareng-bareng ya. Atau tes apalah, itu kan anak-anak dari sekolah lain kayak bareng-bareng gitu kan, pada duduk gitu kan. Nah, ini penting banget nih, kadang ada yang ganggu fokus kita, kayak di kanan kiri itu kita masih ngerjain nih, udah lewat setengah jam, baru lewat setengah jam nih, kayak kanan kiri udah pada
nguap apa kayak aduh pusing itu kayak bodo amat gitu loh, kita nggak boleh kayak ngeliatin mereka gitu bodo amat, siapa tahu mereka ambil jurusan yang memang passing grade-nya kecil ya, jadi butuh ngerjain beberapa soal dapat. Kalau misalkan kita ambil akuntansi atau misalkan kita ambil manajemen, kita ambil hukum komunikasi, aduh udah bodo amat deh, yang penting gue ngerjain punya gue ya, jadi kayak bodo amat lah mereka mau ngapain kayak gitu, jadi harus fokus juga, itu juga penting, salah satu tips yang nanti kalian bisa praktekin. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi nih di sini apa?